guys, welcome to channel Ivan Jo. Dan hari ini adalah video yang ketiga di channel Ivan Jo. Kemarin kita udah sama-sama melihat video tentang George Floyd, tentang kematian tragisnya George Floyd di segmen merinding. Untuk teman-teman semuanya yang belum melihat videonya, langsung aja klik link yang udah aku taruh di deskripsi video ini. Hari ini sedikit berbeda karena aku akan upload sebuah video yang berisikan tentang sepak bola dalam segmen Football Corner. Jadi segmen Football Corner ini merupakan segmen baru sekaligus segmen ketiga di channel Ivan Jo. Dan di dalam Football Corner itu ada yang namanya series prediksi, di mana aku akan memprediksi pertandingan-pertandingan yang akan segera dimulai. Aku juga akan memprediksi rumor-rumor transfer, dan sekarang ini La Liga, Serie A, dan Premier League akan segera dimulai. Aku akan memprediksi siapakah yang akan menjadi juara dan siapakah yang akan harus meninggalkan mimpinya untuk menjadi juara dalam laga-laga tersebut. Dan hari ini aku akan membahas tentang Serie A terlebih dahulu aja ya, karena nanti aku bagi dengan 3 episode. Episode pertama tentang Serie A, kedua tentang Premier League, ketiga tentang La Liga. Jadi kita akan sama-sama mulai terlebih dahulu dalam klasemen sementara dari Serie A Italia terlebih dahulu. Oke, ini dia selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, aku akan bacakan terlebih dahulu klasemen sementara di Serie A. Ini sebelum maksudnya belum mulai pertandingan setelah virus corona ini ya. Yang pertama ada Juventus di posisi pertama, poinnya 63. Terus Lazio poinnya 62. Inter Milan poinnya 54 di posisi ketiga. Posisi keempat ada Atalanta poinnya 48. Posisi kelima ada AS Roma poinnya 45. Tapi aku akan bahas tentang Inter Milan dulu kali ya, daripada bahas Juventus sama Lazio. Ya Inter Milan dulu aja. Inter Milan ini unik teman-teman. Karena apa? Karena Inter Milan membeli Antonio Conte di awal-awal musim, dan Conte langsung berburu banyak pemain. Kalau aku lihat di Google itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pemain. 14 pemain yang diburu sama Antonio Conte. Tapi yang menurutku paling menjadi perhatian semua orang, terutama fans Inter Milan, itu ada yang pertama Romelu Lukaku, terus Alexis Sanchez, terus Ashley Young, sama Christian Eriksen. Itu yang paling menjadi sebuah perhatian di pecinta sepak bola, terutama fansnya Inter Milan. Kalau aku ditantang untuk mengurutkan siapa pemain yang terbaik dari Lukaku, Sanchez, terus Eriksen sama Ashley Young, aku akannya paling pertama pastinya adalah Romelu Lukaku. Jadi Romelu Lukaku yang pertama. Yang kedua adalah Christian Eriksen. Yang ketiga itu adalah Ashley Young. Dan yang terakhir adalah Alexis Sanchez. Aku tahu kenapa kok bisa Sanchez di paling bawah. Ini karena kalau dilihat dari seluruh pemain yang dibeli sama Conte, itu ada Lukaku, Sanchez, dan juga Ashley Young yang dari pemain MU. 3 pemain Manchester United. Dan ya kalau di MU sendiri, Lukaku sama Sanchez bisa dibilang di awal-awal lumayan bagus. Bahkan kalau Lukaku hingga akhir-akhir bersama dengan tim MU, dia menunjukkan progres yang bagus. Hanya saja Alexis Sanchez di akhir-akhir bersama dengan MU, dia agak sedikit di ambang kebingungan karena dia bermainnya cukup buruk. Apalagi banyak klub yang membuat dia bingung. Aku harus gabung ke siapa dan apakah aku harus tetap bertahan di MU? Itu yang membuat akhirnya Sanchez mungkin membuat bingung dirinya sendiri, sehingga dia mulai bingung dalam bermain gitu ya. Dan kalau di Serie A di Inter Milan sendiri,
Sanchez bermain kurang baik, ya kan? Dibanding Lukaku, kan seperti yang dulu, Lukaku lebih baik sekali mainnya. Bayangin dia bersama dengan Martinez ketika Antonio Conte mencoba formasi 4-4-2 kalau nggak salah, dimana dia menaruh Martinez dengan Lukaku, itu gila, keren banget. Terus di tengah ada Eriksen ini juga lumayan bagus, hanya dia sedikit kurang memberikan pergerakan yang bagus. Sementara Aslayang dia tepat sekali Inter Milan merekrut Aslayang ketika Inter Milan benar-benar dia hanya memboros-boroskan pemain aja, dia tepat sekali membeli Aslayang. Dan yang terakhir Sanchez atau Alexis Sanchez yang kurang maksimal mainnya. Dan sekarang PR-nya Antonio Conte adalah dia merubah agar supaya Inter Milan merubah strategi yang lama, karena selama ini dia berburu pemain yang banyak banget, terus berhasil ya strateginya. Conte berhasil, dan di awal-awal itu dia keren banget, ngalahin Juventus, ngalahin Lazio, bahkan nggak ada terdengar nama Lazio di klasemen kedua, nggak ada sama sekali, nggak ada. Terus Juve mulai bangkit dan Conte mulai gugup, mulai khawatir, mulai bubuh gitu ya, sehingga Juventus menyamai poinnya Inter Milan. Terus bingung lagi, Antonio Conte mencari solusi bagaimana caranya, tapi gagal. Malah dia turun di posisi kedua di bawah Juventus. Tenang, tapi jangan tenang dulu. Di bawahnya ada Lazio yang menanti. Benar sekali, Lazio naik ke posisinya Inter Milan. Bahkan sekarang cukup jauh kan, poinnya 62 Lazio dan poinnya Inter Milan itu 54. Jadi sedikit jauh. Kalau dihitung jadi kurang lebih sekitar 8 poin. Ya kan, 62 dikurangi 54. 8 poin. Jadi PR-nya Conte menjauh dari Atalanta. Bayangin, Atalanta itu 48, mendekati 54. 6 poin loh. Inter Lazio 8 poin, sementara Atalanta Inter adalah 6 poin. Jadi harus mikir bagaimana caranya supaya Antonio Conte, Inter Milan menjauh dari Atalanta dan mendekat ke Lazio. Itu kalau Antonio Conte berharap jangan juara dulu. Tapi kalau mau langsung juara, udah bagaimana caranya dia nggak usah mikirin di bawah-bawahnya, langsung aja naik gas ke nyamain poinnya Lazio, langsung naik ke Juventus. Itu kalau dari aku sendiri. Kalau aku jadi Antonio Conte yang mau squadnya juara, udah nggak usah mikir Atalanta sama AS Roma, itu langsung aja gas nyamain poinnya Lazio sama Juventus. Nah, kalau Juventus sama Lazio sebelum pertandingan dimulai ini ya, kan Serie A akan dimulai pada tanggal 21 Juni, Minggu 21 Juni itu akan dimulai. Nah, sebelum dimulainya ini, klasemen sementara sebelum dimulai ini, Juventus berbeda 1 poin dari Lazio, 1 poin saja. Nah, PR-nya Juventus, PR-nya Sarri, pelatihnya Juventus adalah menjauh dari Lazio. Karena apa? Kalau misalnya dia nggak bisa menjauh dari Lazio, wah bahaya sekali. Bisa jadi Lazio malah semakin membalap Juventus. Jadi yang paling penting adalah menjauh dari Lazio dan mempertahankan peringkat di klasemen sementara. Entah bagaimanapun caranya dia mengubah strategi, mencari solusi di mana dia memainkan Ronaldo, Higuain, Dybala, atau Ronaldo sama Higuain, pokoknya nggak tahu gimana caranya sampai dia harus menjauh dari Lazio, harus sangat-sangat menjauh dan memimpin klasemen sampai akhir pertandingan. Dan untuk Simone Inzaghi, pelatihnya Lazio, dia harus bagaimanapun caranya menjauh dari Inter Milan. Dia nggak boleh langsung kayak melaksanakan target di Juventus. Karena apa? Karena Inter Milan kalau bangkit, bener-bener bangkit, dia bisa nyamain rekornya Lazio. Bayangin, di awal-awal musim Inter Milan pernah ngalahin Juventus, bahkan mengalahkan klasemennya gitu. Nah,
tugasnya Simeone Inzaghi adalah menjauh dari yang namanya Inter Milan gitu ya. Dan kalau mau juara ya, kalau udah pasti kayak gini, kalau mau juara ya menang terus, jangan sampai imbang untuk bisa menjadi juara di Serie A. Apakah nggak tahu selama ini Juventus sering juara, tapi kali ini dirusak rekornya oleh Lazio, nggak tahu juga. Untuk tebak juara aku nggak tahu, cuman kalau dilihat dari klasemen sampai hari ini nggak bisa ditebak siapa juaranya, meskipun Juventus di urutan pertama belum tentu bisa. Tapi kalau udah mulai match ya aku tebak Juventus ya, Juventus. Oke, untuk berita transfer rumor ada, kalau aku lihat di goal.com ya, ada Moseken, pemainnya Everton yang pernah bermain di Juventus tuh incar oleh AS Roma. Ya AS Roma lagi butuh pemain sih, terutama striker. Dan kalau yang kedua ini biasa sih, kayak Martinez dilepas sama Inter Milan, kayak gitu aja, dan itu belum tentu bener juga. Terus ada juga Smalling yang nggak mau pindah dari Roma. Ini nggak tahu kenapa dia nggak pindah dari mana, tapi yang penting Smalling ini mempunyai permainan yang cukup bagus di AS Roma aja, yang bisa dibilang produktif, bisa dibilang. Kalau dia main di MU diduetin sama Harry Maguire, gila banget. Dua back itu keren juga. Di MU mungkin jangan sampai Smalling malah tertarik untuk gabung sama AS Roma, malah nanti AS Roma mengikat transfernya si Smalling jadi permanen, jangan sampai gitu. Segitu aja untuk seri A di video hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain notifikasinya, udah 10 menit lebih aku buat video. Dan nanti di next series di episode kedua kita bahas La Liga aja dulu daripada Premier League ya. La Liga aja dulu, karena La Liga mau mulai sebentar lagi. Oke, thank you for watching, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalau aku upload video kalian bisa tahu dan semoga dapat terhibur dan dapat terinspirasi. Oke, bye bye, salam sepak bola.